Sampurasun. Salam damai seluruh alam. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari Baraya Eja Rahasia, Baraya Channel Sanggama semuanya. Kali ini saya mau sedikit membuka atau mematik critical thinking mungkin ya, atau menyuguhkan sebuah referensi berpikir. Nggak mungkin ini bukan cuma saya yang memikirkan, atau sudah banyak juga yang mengemukakan. Soal apa? Soal kebinekaan. Apa itu kebinekaan? Secara simpel, itu bahasa Sanskerta yang artinya adalah perbedaan. Berbeda-beda, kan? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, ketika kita negara yang berlandaskan kebinekaan, tapi nampaknya hanya menjadi simbol atau pajangan saja di atas tembok-tembok sekolahan, gedung-gedung PNS atau pejabat gitu ya. Tapi secara fakta realita dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, nampaknya tidak ada kebinekaan. Karena perbedaan justru malah menjadi pusat atau titik permusuhan, karena segelintir masyarakat malah berupaya untuk kita tuh harus sama. Nah, kenapa harus sama? Karena setiap manusia pasti berbeda. Kita rambut ini sama hitam, panjang. Hitam juga. Tapi beda unsur rambutnya. Beda juga pakai sampo-nya, kalau yang pakai sampo. Beda juga kapasitasnya dan lain sebagainya. Rambut saja berbeda. Mata saja berbeda. Fisik saja berbeda. Lalu kenapa harus disamakan dalam segi berkehidupan? Contoh yang perlu disamakan apa? Yang banyak, akhirnya kita perlu sama. Jenjang karir kehidupan aja, semuanya sudah dipatok, ditentukan. Sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, menikah, punya anak, meninggal. Itu udah jadi pattern kan, sudah menjadi sebuah sistem yang seolah-olah tidak bisa diganggu gugat. Jadi semua orang harus sama melalui fase begitu. Bahkan sebelum menikah pun semua harus mapan dulu dengan penuh punya pekerjaan. Dan pekerjaan sudah dipatenkan, dipatokan juga. Pekerjaan itu harus di pabrik, di kantoran, PNS, dan lain sebagainya. Kalau tidak sama seperti itu, bukan bekerja. Itu fakta realitanya. Lalu ketika ada di sekolahan saja, misalnya pendidikan kita. Setiap anak ini harus memiliki nilai yang sama di setiap mata pelajaran. Padahal sudah jelas. Setiap guru itu masing-masing ada guru satu, matematika, sejarah, bahasa Inggris, kimia, fisika. Setiap guru satu pelajaran. Lalu ketika pada siswa, semua siswa harus dapat nilai yang sama di semua mata pelajaran. Kenapa harus sama? Padahal setiap bakat anak, potensi manusia berbeda-beda potensinya. Ada yang potensial di seni, ada potensial sekarang tuh ada di kodifikasi. Ada yang bisa jadi hacker, ada jadi gamers, ada jadi YouTuber, ada jadi pengusaha. Kalau mentalnya semua diblok harus sama, bahwa kehidupan itu harus begini, maka akhirnya terjadi kenapa? Awal landasannya karena dianggap hidup itu, kehidupan adalah perlombaan. Seperti yang sudah saya sampaikan di konten sebelumnya. Sehingga kalau tidak sama, gagal. Kalau tidak sama, salah. Kalau tidak sama, buruk. Harus diseragamkan. Padahal kita landasannya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-bedalah, tapi memunculkan potensi kespesialan dirinya, keistimewaan dirinya, sehingga ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang pedagang, ada yang tukang jahit, ada juga yang jadi spiritualis, YouTuber. Setiap orang ada masing-masingnya. Itulah kenapa yang menjadi artis hanya sedikit, yang menjadi spiritualis juga menjadi kalangan yang marginal, lalu
seniman juga menjadi sebuah profesi yang tidak dianggap pekerjaan dan tidak menjadi memiliki letak keistimewaan di masyarakat, karena yang istimewa tuh kerja, kantoran, dan lain sebagainya. Kenapa harus sama? Karena kita terpola turun-temurun harus sama. Akhirnya ketika tidak sama, kita akan menjadi membandingkan kehidupan diri kita dengan tidak usah yang jauh-jauh, dengan tetangga, lingkungan, saudara. Ada yang belum punya anak, ada yang belum menikah. Oh, yang lainnya udah punya anak, anaknya udah ada 7, 5, 12. Terus, kok kamu belum punya anak? Padahal belum tahu. Yang punya anak curhatnya kepada yang belum menikah. Betapa ribetnya pernikahan. Kenapa harus sama gitu? Nah, ketika kita termindsetkan mental block harus sama, ketika kita tidak mencapai kesamaan yang ditentukan, diaturkan oleh masyarakat secara umum, maka kita akan penuh dengan depresi, stres, akan merasa terus gagal, menyalahkan diri karena tidak sama dengan yang lain dalam segi apapun loh ya, gitu. Bukankah dalam setiap satu sekolah ada misalnya 6 murid yang menjadi ahli bela diri, ada yang di gimnastik, ada yang seni, ada di mata pelajaran. Setiap satu sekolah atau satu kelas ada 40 murid. Nah, kalau 40 murid ini dituntut sama, ya jelas pasti di situ ada perlombaan. Maka tingkat kecemasan, tekanan, depresi semakin besar. Maka tidak jarang, sering data statistik mengatakan banyak yang stres karena belajar, ada yang bunuh diri. Lalu ketika ada yang menonjol, kena pembulian. Sekarang pembulian bukan hanya menonjol, bukan hanya yang termarginalkan atau terpinggirkan, bahkan yang menonjol pun, misalnya ada yang terlalu cantik, ada yang terlalu kaya, terlalu ganteng, gitu ya, terlalu pintar, itu pasti dibully atau ditekan oleh orang-orang yang tidak, gitu. Dan sebaliknya. Kenapa kita harus sama? Itu. Padahal baik lagi landasannya adalah kebinekaan. Termasuk dalam segi ketatasosialan, hubungan. Ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan lalu membina rumah tangga, maka si rumah tangganya ini harus sama seperti rumah tangga yang lainnya. Nah, inilah keteraturan yang harus disamakan, inilah yang membuat manusia selalu berada pada kegelisahan, kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, dan menjadi terus-terusan dikejar-kejar waktu, desak keadaan, sehingga tidak pernah ada dalam rangka bahagia yang tenang, sentosa, menjalani kehidupan sebagai dirinya sendiri. Pada fakta fenomenanya, tidak ada yang benar-benar bisa menjadi dirinya sendiri atau meneruskan apa cita-cita dirinya ketika sudah berkeluarga. Sehingga timbullah yang wanita ketika dia punya penghasilan yang lebih besar, karir yang lebih tinggi, akhirnya dia jadi tidak mau menikah karena sudah berada di puncak karir. Karena memposisikan laki-laki lah sebagai penanggung jawab yang memberi nafkah. Padahal ketika bicara nafkah, itu bukan hanya uang. Bukan hanya uang resiko dapur lah ibaratnya ya. Untuk masak, untuk apa, bukan. Tapi nafkah itu secara luas, kompleksnya adalah ketika ada ngobrol, komunikasi, pengertian, berbagi peran, saling membahas tentang kehidupan dengan kesetarataan, maka bisa terjalin yang disebut rumah tangga. Bukan dalam bangunan. Repot kalau misalnya kita semuanya harus sama. Satu aja. Nama manusia sama semuanya. Reza misalnya. Ini Reza anaknya siapa? Anaknya Bapak Reza. Ibunya siapa? Ibu Reza. Namanya kakaknya Reza juga. Repot ya. Namanya repot gitu. Apalagi dalam segi kehidupan. Sebenarnya harus sama. Itulah yang sering terjadi, akhirnya ada kesenjangan. Akhirnya manusia terjebak dalam ilusi bahwa ada nanti yang menyelamatkan, juru selamat gitu. Dan semuanya mengarah pada sama yang itu. Kenapa sama? Percaya dan keyakinan ke sana karena sama-sama berada pada jebakan yang sama.
keterkurungan yang sama, mind blocking yang sama, sehingga menimbulkan apa? Penyakitnya ada NPD, narsistik, menjadi orang yang toksik dan lain sebagainya. Maka ini mah hanya sajian atau referensi berpikir saja ya, ngolah pikir. Jika benar kita bangsa yang berlandaskan bineka, gitu ya, kebinekaan, maka sesungguhnya bukan menjadi diseragamkan atau disamakan. Berbeda-bedalah dengan masing-masing kapasitas, ranah, dan spesialisasi dirinya, lalu munculkan keahlian spesial itu untuk bersatu, membangun keluarga, kemasyarakatan, negara, dan bangsa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kebinekaan awal ini ya. Nanti kalau ada komentar, kritik, saran, ngebahas apa, tulis saja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di channel Sanggama, Baraya semua, saudara-saudari, sehat selalu, bahagia, sejahtera, damai sentosa, berlimpah, panjang umurnya, serta mulia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun senang. Saraja Rahasia, Sampurasun. Salam damai seluruh alam.